alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Wa ma ja'alna lan ora gawe sapa ingsun. Libasarin kedue manusa sapa wae. Terus atangkir yufi ta'min. Libasarin kedue manusa sapa wae. Mingkos lika sangking sedurunge sira Muhammad. Ingsun ora gawe al-khulda ing keabadian. Maknane ayil baqa'a tegese tetep di dunia ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane wis mati sira Muhammad. Fahum ana ta ta iku farqu al-khaliduna ingkang bakal langgeng kabeh iya ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane mati sira Fahum noto utai kufar iku al-khalid bila kang langgeng kabeh dia ing dalam dunia la tegese hum ya layak nuju nabi dunia wis padha mati ini mereka juga gak abadi. Fal jumlah tu mongko te jumlah al-akhirat ingkang akhir mahalul istifham iku panggonan istifham alingkali kang bangsa ingkari. Kulo nafsin de saben-saben awa-awaan sing duwe nyawa iku ikotul maut iku bakal ngicipi kematian di dunia ing dalam dunia. Wanak lulan usi ingsun kum ing sira kabeh nak tabiru dite usi ingsun kum ing sira kabeh besar iklan kaelean wal khairi lan kaapian. Kafakren kok dene kefakiran wal hinan lan sugih. Hinan ku masker kena tiange honion iki. Kafakren kok dene fakir wal hinan lan sugih wasak mentandoro wasihatin lan sehat. Tak gawe fitnatan ingkang dadi fitnah. Hale dadi fitnah maqulun lah. Manane fitnah ujian nirang jero supaya ningali ingsun atas biru lan atas sabar sira kabeh. Wa taskuruna lan syukur sira kabeh aula ta ora. Wa ilana maring kita turjauna ten balana sira kabeh panu jajiku mongko males kita kumeng sira kabeh. Wa idaro ala nalikane ningali ka sira sapa Allah dina kafir wong sing kafir. Mereka nak delok kowe Muhammad iyat tafizuna kadillah wa ora bakal ngalap sapa kufar. Ika ing sira Muhammad ila rujuan kecuali dadi bahan pelecehan, bahan nyanyian. Majuan tegese kang denyek sapa bihi wong, rupane bihi sapa bihi nabi. Ya kulo napa padha ngucap Allah, sapa kufar ahadallah. Ahadana tau ta iki kok ala di wong ya suruh kang nyebut sapa lagi ali kata kumen pangeran sira kabeh. Ya ibu ha tegese ingkang maidu sapa lagi ha ing alika. Wong halu te kufar di zikir rahman iklan nyebut Allah sing rahman lagu maring ikilah kufar di zikir rahman rumu utawi alladina takitinu kafiruna kung engkari kabeh di iklan Allah sing rahman itkalu krana ngucap sapa kufar mana arifu ora ngerti ingsun ku ing Allah sing rahman ku ing rahman wana jalanan tumurun fisik jalihim ing dalam oleh ngetutoni kufar al adaba ing terjadine adab apa sing turun dawuh kulikal insanu min ajal Kolikotin gawe sopa alinsanu menungso digawe min ajalin saking sifat ketujuh tergesa-gesa. Hei annahu tegese sak temene menungso likas roti ajli krana banget ketujuhne menungso fi akwali dan boro-boro tinggal menungso. Iku ka annahu kaya-kaya jenenge menungso kolikotin gawe sopa menungso minggu minal ajal. Saurikum bakal merono ingsun kang sira kabeh ayat ing pro-ayat ingsun mawa isi dikisi pro-pro janji ingsun bila ada dilan siksa. To ancaman ingsun bila ada dilan siksa. Pala tasajiluna mongko aja kesusu sira kabeh fihi fil waqti to fihi fil adab para mongko merono sapa Allah ing kufar qatla al-qatla ing pembunuhan atau pembantian di Badrin ana perang Badar wa yakununa padha ngucap sapa kufar mata iku kapan hadal wajud ikhlas dan kiamat iklan kiamat ing kun lamun sira kabeh wa iku sojina iku bener kabeh fihi fil waqti. Qala ta'ala law ya'lamu lamun ngerti sapa Allah dina wong akeh kafir nang padha kafir sapa ladina. Wong kafir diparing ngerti la yakufuna khina la yakufuna nalikane ora iso nolak sapa kufar ya fauna tegese ora iso nolak sapa kufar an wujuhihim aw wujuhihim. Saking rai-raine kufar anaro ing geni. Wala anggurim lan ora saking geger-gegere kufar wala gumlan ora ana di kufar ing soruna den dulung sapa kufar. Yumna una den cegah sapa kufar minha saking fil kiamat ing dalam dina kiamat. Wa jawab bulau te jawab lawiku maka ludale ora padha ngucap sapa kufar dari kae ngono-ngono pengucapan. Bal tak dihim balik teko apa nar utawa kiamat ing kufar ayil kiamat iki kiamat. Basatan kelan mendadak
Fatab hatuhu mongko ngagetno apa kiamat gumin kufar. Tuhayyiru. Tegese ngagetno apa kiamat gumin kufar para satiuna mongko ora. Padha kuwasa sapa kufar roda ing nolak kiamat wala gunan ora ana te kufar yung duruna den tempono sapa kufar. Yum haluna tegese den tempono sapa kufar li taubatin krono tobat. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Niki kalau terang lagi, gua maca ana liba syarim ningkop di kalpur. Apa imit tanpa umul itu. Tetapnya tadi. Sampai jangan bayangkan bahwa zaman dulu itu orang kayak sekarang lebih rasional. Jadi nak sama ini tiang dalam hal tauhid, niku relatif lebih paham. Yen wong nyembah watu, nyembah berhala dianggap pengira. Di rumah jadi watu berhala dianggap nomor pengira. Karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Kalau balik ini malah karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Sehingga Muhammad yang dianggap manusia ketika mengkritik Tuhan. Itu dianggap Muhammad yang salah. Wong mau menduga kok mengkritik pengeran. Asal usulnya salah jeneng ngono ae, asal usulnya salah nopo. Wong menungso kok mengkritik pengeran. Umpama wong kafir nganggep watu kok gak pangeran tapi watu benda mati. Tentu mereka tidak nyalahno Muhammad mergo menduso duwe akal. Kritik watu sing gak duwe akal. Iki pentingnya bahasa. Jadi bahasa harus sekali salah pelawat. Ane wonten ulama sing fanatik bahasa, semua kesalahan itu dimulai dari bahasa. Kaya ana majikan buruh. Hingga anak majikan cangkem elek, buruh kudu nampa. Pelaturan pertama majikan mesti benar. Pelaturan kedua, jika majikan salah, kembali ke pelaturan pertama. Majikan nak cangkem elek, buruh kudu nampa. Kiai nak cangkem elek, santri kudu nampa. Tapi nak wali aneh, kiai ini tersinggung. Padahal mestinya tidak bisa gitu. Nah, kiai ini itu tersinggung, santri ini ya itu. Karena sama-sama kata-kata elek menyinggung. Nah, majikan itu tersinggung, bulu ya itu. Tapi gara-gara anak Islam majikan berburuk, kita berhak tersinggung, kita kalau tidak berhak, itu manusia. Paham ya? Gak ada yang mau ada orang lanang itu tua keluarga, jadi berhak tersinggung. Nanti itu, itu bohong semua. Ini penting, jadi kalau mau masalah kata-kata, sebab itu Allah Dawuh, pertama yang menyesatkan orang kafir itu adalah bahasa. Ya nopo. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bisa mendikte manusia itu tadi. Watu lata uzamanat, orang kafir kadung darani pengira. Berarti pengira versus manusia. Sehingga disalahkan Nabi Muhammad disebut ahad allazi yadhkuru alihata. Wahum bi dzikrir rahmanihum. Wong Muhammad itu mau manusia kok wani pengira. Mergo watu dianggap umpama dari awal tata bahasanya benar. Muhammad menurut dia akal, musuh waktu segera duwe, tentu tidak ada masalah. Termasuk yang membebani psikologi kita beragama. Ini itu adalah bahasa. Sekali bahasa itu sampai salah, ini mungkin salah selawat. Terutama yang tasawuf. Misalnya di tasawuf itu pantangan wong muni kun muridan, mesti kun murodan walatakun. Jika Anda merasa diatur Tuhan, maka kamu tidak akan kecewa dengan alam raya ini. Tapi kalau kamu sebagai pengatur, kamu akan gampang kecewa. Saya merasa jadi kiai, mongko orang regani kiai, paksa kafe, sambil orang regani kiai. Karena kamu merasa ngatur. Kalau kamu merasa diatur, alhamdulillah sebagai kegiatan atau masyarakat, sebagai kegiatan PNS jadikan, masih semua PNS. Mulang itu senang, tidak untuk kue mimpin masyarakat luwes gaya, dan kiai, dan pemimpin, dan untuk ganjaran luar. Karena kamu merasa murodan, didesain, dikehendaki begitu. Dan kamu tidak gampang kecewa, karena merasa semua ini didesain Tuhan. Sekali kamu merasa murid dan yang mengatur, kamu mudah kecewa. Ini masyhur, kuncinya jadi om Barakot, tunggal kun murodan, walatakun. Sekilah orang yang merasa diatur Tuhan, jangan merasa yang mengatur. Nah, ini baru kayak ini.
Terus ketiga, kalau balik-balik yang bahasa. Kanjeng Nabi niku dikan milih antara ya Muhammad, ini kata malaikat. Malaikat ini nggak pernah turun di bumi, baru turun sekali dan nakoi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu disuruh milih Tuhan. Antara jadi Rasul plus saja, Rasul plus saja. Dengan hanya seorang hamba yang jadi Nabi. Baina antakuna malika Rasulah, wa baina antakuna abdan Nabi. Ini rumah Allah tenang, kita dengan gambar takorum atau ketemu Allah. Terus tak Nabi mendel. Fastasaro Jibril, pana doro ila Jibril, ka'annahu yastasiru. Terus Nabi melihat Jibril seakan-akan minta pendapat. Kata Jibril, tawadhu ya Muhammad, kamu harus tawadhu. Jadi Nabi bilang, bal aku nu abdan Nabi. Jadi aku tetap kawula, tapi jadi bahkan Nabi tidak memberikan abdan Rasulullah, namun abdan Nabi. Hikmahnya apa begini? Andai kan Nabi sukses mimpin orang Mekah dan Medina karena beliau jadi raja, tentu orang akan bilang karena militernya baik, tata negaranya baik, keuangan negara. Tapi kalau Nabi tidak ada kok sukses, Nabi sering radi duwe nganti kelaparan, potongnya diganjil waktu. Paham ya? Kadang sahabat yang khusyuk medhit. Mungkin semua mau tak enak. Nanti dari guru-guru kan ada tiga yang paling mantap lagi sih. Yang tukang itikaf medhit. Saya kira tahu itikaf belum mau. Nah itu orang soleh medhit, mau pasang. Pengajian sama teniku. Tinggi tadi dulu rapat itu ngaji. Tinggi itu ngaji dia terakan. Karena tinggi tadi itu ngamuk. Iya bisa pengajian kok. Dari tinggi aja wong alim dari ape-ape wae pote ra karuan. Ning kamar maca selawat ayo ganjaran. Nopo podium. Ngape-ape wae pote. Padahal yo itu wong dikumpul. Memang kan daerah pulau, daerah pekan biasa. Karena kan pengajian boten selawatan wonten omah. Yang ape-ape kok repote. Karuan nganggo MC to. Sambutan itu kan. Sambil mau itu. Selawatan yang rumah, kan. Akhirnya yang panitia pengajian berembang, perkara dia yang tidak apel. Ini berembang, apa-apa oleh kotes. Balik kan paham bahwa ngomong, karena mikir, balik agak mikir. Nah, di masyarakat ada begitu. Paham ya, terus ini kalau cerita. Umpama Nabi itu jadi rojo, jadi presiden. Tentu orang akan merumuskan bahwa Islam ini jalan karena tata negara yang, tapi Nabi itu tidak raja. Tata negaranya juga nggak baik, memang beliau tidak raja. Hanya orang-orang yang senang jadi presidennya, yang darani Nabi itu panglima yang baik, presiden yang baik, tidak ada. Di Quran hadis Nabi berstatus presiden atau panglima, dengan abdan. Ini saya contohkan beberapa contoh. Betapa Nabi itu menyelesaikan masalah pakai logika. Ini yang termasuk bagi pulau di Sanu Haji. Terus pulau minjang bagi haji atau salaman. Dia niat ilegal. Orang mau haji cuma niat ilegal. Ngono nak bodoh wajib ngaji. Nanti tak kena ngaji. Jadi haji itu. Orang tahu orang haji dia mau haji di Irak. Terus ini. Soalnya biasa mawar niat Allah haji. Anak-anak. Jadi orang haji itu orang bodoh. Boleh ilmu melebu juara. Orang tahu orang hadis yang milik kaji melebu kok. Ya paling bandar sunat lah. Tapi sunat ada di Irak belum. Jadi rasi tersunat kan. Biasa mau niat ngaji itu mesti benerin ya nopo. Karena hadis tentang ngaji belum meyakinkan dibanding hadis tentang pilih. Menurut fatwa ini oleh bantah. Ini kalau dicontoh beberapa contoh, saya punya 3 contoh. Kalau mulai tanggal 18 Ramadan, itu sinau kitab Hayatus Shohat. Kitab itu pernah saya beli 2009 40 umroh. Terus kalau sinau sering, tapi kalau sinau urutnya mulai tanggal 18 Ramadan kemarin sampai 2 hari yang lalu khatam. Padahal 3 jilid. 1 jilidnya itu 400 jalan. Niat kalau tak itikaf nonton Ka'bah, tapi kalau mau disudul ya buat tinggal kitab, nanti itikaf harus ada pakai kitab. Karena saya masih ingat, tidak satu guru pun saya lalui, memang saya masih ingat. Itu contoh kecil gini, ini yang nyata.
Ada seorang Arab pemuda, dia itu maniak seks. Dia karena orang Arab itu kan hiper. Ya Rasulullah, saya ini mau Islam, tapi sarannya diberi hajinya. Ketemu oleh kumpul. Dari sahabat-sahabat, cangkem orang mungkin ini tambah boleh neraka. Ketika ada gaduh, Nabi tanya, ada apa di luar? Ini kalau pemuda, orang yang tak, kok nggak beipang, kok tak ada oleh neraka. Kata Nabi, nggak apa-apa, suruh sini ya. Suruh sini ya. Selamat Nabi. Apa betul kamu begini-begini? Ya Rasulullah. Kalau itu konsep tauhid setuju, konsep sholat setuju. Tapi nanti aku dilarang aku dan setuju. Jadi mirip yang barat ini. Nabi yang ngendikan santai aja. Nanti saya tanya, atau dulu li ummi. Gue dijemeni wong gitu. Orang apa ini kan ya? Bilangan dijemeni mbok pulau. Atau dulu li bintik. Lo masih apa kan? Misalnya anak ambi, jadi jumenane wong. Beruang rasa nabi, apa ini? Jadi jangan gitu lah anak. Atau buru di ukti, iya nak dulu jadi cuma kacau. Sampai atau buru di kholat, iya nak budem jadi cuma itu. Disebut nabi sekian contoh, mulai ibu, anak, saudara, sesuai kelas kedekatan. Sesuai dia sumpah, bahwa saya pertama masuk sini itu menganggap zina itu kebutuhan. Tapi sekarang saya ada pernah melihat sesuatu yang menjijikkan kayak apa? Wah, dia terus di logika. Kesadarannya dia dibangkitkan Rasulullah. Betapa andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Ya, andekan dia jadi korban apa menyakitkan. Nah, itu Nabi. Andekan Nabi memimpin dengan cara negara, dikawal militer, dikawal intelijen supaya orang tidak bisa mati. Tapi Nabi tidak, abdan Nabi. Bahwa kebenaran ini dikawal oleh pemikiran, oleh kesadaran. Jadi orang dari zina itu karena dia sadar, andikan itu ibu saya, andikan itu putri saya, andikan itu istri saya. Maling orang maling, jajal malingnya jangan tuh waktu itu orang padahal dunia ini dewi. Jajal apa? Tolongan. Tapi nanti colong juga teri. Harusnya sesama maling kan toleransi. Tapi ada juga orang kalau dimalingi ya, wong biasa bodohnya, bodoh itu wah kayak ada orang tergandeng wong mau dibodohi. Padahal dia itu kan. Maling nyai itu pasti tenanan. Kalau nyai tenanan, orang jauh terus ngurung-ngurung kayak makhluk kesulitan. Nah, misalnya kita jadi korban. Bukan di pidato, kita jadi korban ngurung-ngurung ngajar, ngomong korban terus. Ada itu ciri ini, rata-rata kiai rata nang pidato. Kalau nggak enak, mau jadi korban, ya repot. Paham ya, terus ini. Itu contoh-contoh di hayat sahabat. Jadi tidak selalu Nabi itu ngancam neraka. Kadang Nabi jadi tak pakai logika. Atau hiburu li ummi, atau hiburu li binti, atau hiburu li ukti. Kalau siapa urusannya? Atau hiburu li ammatik, atau hiburu li kholatik. Pertama seperti itu ibu, putri, saudara kan, saudara dari ayah, dari bude. Kalau orang Arab bilang saudara ayah itu ammah. Ya. Kalau saudara dari ibu apa? Kholat. Kalau lanang ya am sama apa? Khol. Orang Arab. Terus semua kan bodoh ya, paman bule itu nggak jelas bukan bapak apa-apa. Itu Nabi. Ketika disadarkan gitu, dia tahu betapa buruknya zina. Paham ya? Itu cukup. Tidak pakai tata negara. Misalnya orang ada polisi syariat, enggak. Supaya ngawasi ketertiban sosial. Enggak. Disadarkan. Terus maling. Ini contoh-contoh Nabi dialek dengan sahabat. Nabi kadang ngendikane kan yang memancing reaksi, dan reaksi itu sebagian juga benar karena ajaran Nabi. Misalnya Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama nopo di neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, hada al-qatil, fama balil maqtul. Kalau pembunuh masuk neraka, saya masih bisa terima. Masa yang dibunuh juga masuk? Biasanya kalau yang terbunuh itu kan korban kecenderungannya kan dibela ya masuk surga. Tapi kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahih. Ya wong duel, wong perang itu kan aslinya bodoh-bodoh kepin mata ini nanti kayak dia elek sampai terbunuh. Tapi mentalnya dia juga pembunuh. Jadi kalau sesama muslim saling bunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, masa yang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah. Ya iya, ini aslinya kepin mata ini cuma nanti elek posisinya terbunuh. Itu Nabi. Nah, kecerdasan Nabi ini kemudian yang diwarisi para ulama-ulama.
Ulama lah yang banyak punya alternatif A sampai B sampai C dalam isi. Jadi uang pantangan isi kan. Islam ramaju masyarakat pemimpin tinggal ke zaman Nabi. Lu Nabi kuwe santai, anak pemimpin tunggal malah neglok goblok. Apa sih orang pemimpin tunggal karena nggak akan ada Nabi lah. Ini contoh kecerdasan ulama. Kalau termasuk kitab ini yang kalau kecerdasan. Wali yang termasuk masyhur jadi Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Dia tuh punya murid kaya raya, namanya Sakib Al-Balkhi. Untuk semua itu Al-Balkhi, Sakib Al-Balkhi. Karena dia kaya sekali itu dari perdagangan internasional, dari keluar ke Syam, ke Irak. Walhasil di perjalanan dia itu menemukan ono manuk, sayapnya patah, cek. Pokoknya gak bisa boleh semangat. Sayapnya patah, pincang, pokoknya gak boleh semangat. Ternyata burung-burung yang lain itu membawa makan. Nyukupi manuk yang pincang, yang pun patah sayapnya. Terus si saking karena didikan gurunya tahu dia nyumpulkan. Wah, kalau gitu rezeki dijamin Tuhan. Nyatanya sing reso ikhtiar ya tetap bisa. Mana dicukupi temannya. Padahal ya manuk orang menusuk. Barang kode Ibrahim bin Adham diguyu-guyutinya. Jago blok. Orang mikir keliru. Niru kok sing dipakani. Niru sing makani ya tenang. Kenapa kamu kepengen niru sing disantuni? Niru sing nyantuni tak kena. Niru manuk sing golek romangan ngamal tak kena. Ini juga orang mikir menurut dalil. Alias dulu ya, bermaliasi. Itu tetap mergawe juga wae makani santri yang marah atau bawa melok marah, terus sakit yang marah. Itu kecerdasan. Jadi gurunya, murid tadi nyimpulkan ternyata orang nggak bisa ikhtiar pun dapat rezeki. Kesimpulan itu benar. Tapi ciri khas ikhtiar itu ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C. Dalam hal yang tidak ada, nah ternyata praktikan gitu. Kowe kok lapo kok niru manuk sing dipakani. Kok ora niru manuk sing ngekeki. Nah, lagi sadar. Iya, kenapa kok niru? Padahal al-yadul ya khairun al-yadul. Nah, tentu pemberi lebih baik ketimbang yang di. Itu ulama. Ulama yang juga seni berpikir. Nah, contoh kadang ya ironis. Pikiran ulama kadang. Kata Senawi Banten, kadang ya ironis. Tapi lucu. Jadi ini lucu. Ini ada di proses sebagai orang berdua. Senawi, Anda sering muji ulama. Ulama itu orang regani. Nyatanya dia berdesakan dengan memang juga. Boleh amplop, boleh duit. Aku orang tahu orang juga desaan selama apa? Kiai. Hanya selama ini kan zaman Senawi kasusnya. Ya, ini nanti udah bupati wandri. Bupati ini rata wandri tuan. Karena kulo tuh lagi dendam. Kulo lagi udah bupati tak ngel-ngel. Ini nak suara tak ngel-ngel. Itu apa ini kiai nak tuan bupati tinggal nggak? Kita wali. Nah, ini nanti nyebur kulo. Tapi kalau sukses, kulo dibutuhkan. Nah, tambah lah. Aku balap boleh. Nah itu Senawi ditanya gitu. Itu pasti kalau dia jawab. Selama berkodenya zaman itu sudah banyak. Kiai ngantri nih wong suka. Tapi suka rata wandri neng. Siapa Senawi itu sih sejalan. Jadi pula hebatnya ulama. Dan godloknya wong juga, terus kalah kok bisa jawab. Kok sakit ya? Ulama itu roh hikmah duit. Mulanya dia ini gelembang menteri. Kok dia roh hikmah duit. Cara ini tak. Wong juga bodoh. Orang pentingnya ilmu. Ada gelembang menteri yang ngomong ulama. Wes kalah itu kan ironis. Tapi tetap aja ngomong. Akhirnya sing takut ya taslim. Nyerang. Mergo ulama. Itu roh hikmah duit. Roh gunanya duit. Mulai direwangi antri sowan pejabat. Pejabat raro gunane ilmu, mulane ra tau antri ning ulama. Makanya itu jawab. Padahal mau nanya ini ya itu jawab. Ada yang jawab dia ya mantel ke kejadian itu. Tapi berhubung ya bisa kumisen ya omong aja. Itu kata. Selama ini kan ngeritik kalau dia itu ngomong juga. Jadi dengan sini ya coba anggap aja timur. Mergo roh gunane itu. Sing pejabat ora tentang tuan dia yang kebaik bodoh, ora roh gunane. Itu pemikiran, itu pentingnya sinau. Itu kita akan tahu beberapa pemikiran besar para nabi, para ulama. Dan tidak hanya itu tadi kayak yang menyimpulkan bahwa manuk sing wis patah sayapnya dapat rezeki juga benar. Memang terbukti wa ma min batin fil ardi illa Allahi. Tapi gurunya lebih pintar lagi.
Kalau kita bisa ke derajat yang lebih tinggi, yaitu al-yadul ulya, posisi pemberi, kenapa niru yang di? Jadi pentingnya. Kalau tak lihat sebagai itikaf niru, nasihatkan pemahaman saya. Mulai dia tradisi ulama nasihatkan pemahamannya di depan Ka'bah. Kalau sahabat umroh itu Bukhari. Saya dulu pernah itikaf jam 2 malam, tiap malam itu belajar Bukhari. Saya pernah belajar khatam. Ya tentu saya ada bawa kitab dan tak eleng-eleng. Lalu lucunya itu mesti yang saya pahami, itu mesti yang enggak saya pahami ketika belajar. Ini kalau ceritanya. Yang paling saya pahami saat itu min asrotis sa'at ayyur fa'al ilmu. Wa'ad herul jahil. Alamatnya kiamat itu kalau ilmu sudah hilang. Kau mikir, maksudnya ilmu hilang itu ilmu sudah ada kitabnya, ada bukunya, ada CD-nya, ada ulama. Kenapa harus hilang? Nah, yang paling saya khawatirkan sekarang ketika saya itikaf itu kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan agama itu jadi kebutuhan. Terus lama-lama jadi ilmu. Menggusur kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Contoh gampang ya, misalnya kayak MTQ. Tapi sama Rosa kalau kaya. Orang juara misalnya juara Hafiz Indonesia atau juara Qiraah Indonesia. Seakan-akan dia yang terbaik dalam hal Hafiz. Karena juara nasional MTQ. Padahal cara Allah mungkin juara ini Kiai Musola yang melahirkan Hafiznya. Bergowes kere atau untuk salam tempel, tapi istiqomah mulang lahir roh Hafiznya. Tapi si kiai yang produktif mulai roh Hafiz jajan yang juara MHQ kalah. Juara nasional sampai orang tahu nopo. Akhirnya ini yang terbaik, ini yang tanpa prestasi. Itu termasuk ilmu yang hilang. Kenapa ilmu itu hilang? Karena dianggap ukuran yang diciptakan MTQ itu lebih akurat, lebih real ketimbang ukuran yang diciptakan Tuhan. Coba kalau dari awal kita berpikir ikhlas. Pokoknya gini, ikhlas itu apa? Juara satu adalah orang paling ikhlas. Selesai. Kalau betul anti MTQ, betul ini cuma saya ingatkan. Jangan sampai ilmu yang diciptakan manusia menggusur ilmu yang dikehendaki Allah Subhanahu. Begitu juga di dunia kiai, kalau sering di TV dengan kiai nasional. Kita berdebat dengan kita, seakan-akan kita kalah, karena kita kiai nasional atau kiai lokal. Seakan-akan kiai nasional itu lebih punya otoritas fatwa ketimbang kiai lokal. Padahal alim langit lebih dulu. Dan kalau di foto nak debat bagi terkenal, Anda boleh terkenal, tapi tetap ngalim aku. Di teror mulai. Anda boleh terkenal, tapi ngalim saya. Karena itu bahaya sekali. Nanti kan kesannya sekup nasional dilawan sekup lokal. Itu bahaya betul. Itu termasuk ilmu yang ya termasuk ilmu yang apa? Makanya itu kritik Imam Ghazali pada ulama itu di situ. Orangnya ma'rufu nabil ardi tapi majhulu nabil sama. Terutama ulama elek itu populer di bumi tapi tidak populer di langit. Langit tidak mengenal dia. Ini daftar wali rawon, tapi di bumi terkenal. Nah, terutama wali kalian, yang langit terkenal, yang bumi. Kita setuju ada MTQ, kita setuju. Tapi ketika ukuran itu menggusur ukuran Tuhan, kita protes. Sampai kiamat tak protes. Jadi cara pulau, ono wong juara MHQ, mbak kiai desa sing istiqomah mulang Quran, tak situ sendiri desa istiqomah mulang Quran. Karena jelas sesuai kriteria Tuhan dia lebih mantap. Karena istiqomah mulang alumninya banyak, ya ini tetap ikhlas, bertahan dalam kemiskinan. Paham ya? Itu kan luar biasa. Sementara yang kita bangga, malu dikasih no baru kali juara MTQ. Dan duit rakyat, duit pajak yang macam-macam. Anggota bayar pajak, tapi bayar apa? Tapi itu baik, kalau tetap darah-darah ini, tapi jangan menggusur hukum nopo. Sekali Anda meyakini itu mengalahkan hukum Tuhan, itu berarti nantang hukum nopo. Tidak bisa. Ini pulau hati-hati tentang kehidupan, ya populer ngalahkan yang tidak populer. Padahal dalam kebenaran betul nopo. Sebab itu ulama duit tradisi alternatif, termasuk yang dilakukan Imam Malik. Ini rumah tenang. Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Diarani Muwatta mergompon di tafsir ambek 70 ulama Medina. Arab tu kita bihada ala tapi namin fuqaha ahli Madinah. Fakuluhum Muwatta'ani, fatam baituru al Muwatta. Kitab ini sudah saya tafsirkan
ke-70 ahli fikih Medina, semuanya cocok. Wato'an itu cocok. Fasametu al-Muwatta. Maka saya namakan kita bahwa al-Muwatta. Ketika al-Muwatta populer, ini rajanya Tuan Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, kitab ini begitu sakral. Mau saya gantungkan di Ka'bah dan saya paksa supaya orang hanya pakai kitab nopo sebagai standar nasional. Tapi apa kata Imam Malik? Ya kalau sahabat Rasulullah itu banyak, termasuk di Kufah, di Persio, banyak yang tidak saya temui. Jangan-jangan kebenaran ada di mereka yang saya tidak tahu. Yang saya tidak. Ternyata betul, termasuk Imam Malik meriwayatkan satu kejadian unik. Sahabat yang hidup di Mekah, di Palestina, itu sahabat yang iman. Karena Mekah kota suci, Palestina, Al-Ardil Muqaddasah juga kota. Tapi banyak juga sahabat yang tidak senang di kota suci. Termasuk Ibnu Abbas juga senang hidup di Mekah. Bahkan Imam Ghazali dia fatwa, kalau bisa Anda jangan hidup di Mekah. Ketika ditanya, tapi sholat di sana kan sebagaimana 1000 sholat, atau ibadah di sana sebagian dari Ibnu Abbas. Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah. Sing tudo aku fi isaiat. Sing nak ngamal lele ya ditikal. Sing mbok omongno kok ngamal apik ditikal. Nek kono ngamal lele yo ditikal. Ini itu alternatif makanya. Akhirnya orang punya kesadaran. Potensi salah saya dan benar saya kan banyak salah saya. Nah, ngono apik ora-ora nemek. Nah ini contoh betapa ulama itu ya tadi pemikirannya nopo alter. Nah, ada ini disebut apa ini? Dan aku nak sampean ngotot, kowe nak jadi wong Mekah urip ning kota suci terus. Sampean delok wong sing kaji ora kabeh. Sing biasa transaksi ngarepe Ka'bah ngamu Hajar Aswad itu pirang-pirang. Sing ning ngarepe Ka'bah wani kata-katan duit bayar Hajar Aswad itu sak menene. Nek kepen ngambung. Ngono ku ngurmati Ka'bah kok. Enggak, mergo sesuai ning kono. Ka'bah ada duit iki bawa duit. Dene ra iso, gak iso bayang ora di duit sehingga mentolo transaksi duit sing ngarepe apa? Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa Anda orang Quraisy hidup di Mekah? Ya? Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah, sing tudo aku fi saya, sing nak salah ditikal. Begitu juga perdebatannya Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda sahabatnya Nabi, dia senang hidup di Palestina, di bumi suci. Salman Al-Farisi senang hidup di Iran, kalau sekarang ikut Iran, Persia sekarang itu ikut Iran. Tapi tidak dia, ya Iran dulu. Nah, hasil teman dekatnya disurati. Kenapa setelah Futuhat Anda tidak hidup di kota suci? Al-Ardil Muqaddasah. Jawabannya Salman, ilamu annal ardo lam tukot disahad. Bumi ora iso nyedakno wong. Umpama bumi sing nyedakno wong Abu Jahal gak kafir, Abu Lahab ora kafir. Mergo uripe nemot. Wala kinjukot disul insan amaluhu. Sing iso nyedakno manusa mok ngamale. Abu Jahal nyurati meneh. Itu pendapat kurang itu ulama. Jadi ulama itu punya pemikiran tidak kita juga. Dan sama ulama kan pemikiran itu enggak. Itu tadi. Misalnya lagi seneng tawakal ya niru manuk yang pincang mah. Nah kalau dia kamar gawe duit ke kodi, sakjane tetap gagah ngekeki jan Bang Diga. Lalu kalau jenis kiai kira tentang ngakeh tamu perkara ini tetap rapati gagah. Lain juga guru, nah gue mesti ganggu dia dong. Ya itu tadi karena saya bacanya banyak, baca kitabnya ulama banyak sekali, termasuk perdebatan. Sama tadi kita ini Ahmad bin Hanbal, ini kitab baru kalian ulama mulai saya cerita banyak. Dia itu perawi hadis ulum. Siapa yang nggak kenal Musnad bin Ahmad? Beliau itu pernah hampir jadi khawarij. Ini yang berpendapat nak wong dosa gede otomatis kah? Kok piye wae cara dohir tak hadis budi la jizani dinaji wa mukmin. Wala triku tarik dinatrik wa wong nak lagi satu tiga iman, wong nak lagi maling satu tiga iman. Hingga dia hampir seperti khawarij nak dosa gede itu bisa mengeluarkan orang dari. Setelah itu ketemu Imam Syafi'i. Zaman itu belum dianggap gurunya. Ditanya sama Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah. Kalau dia sudah kafir, tobatnya gimana? Sama-sama jawabnya lucu. Ya kan ngeken-ngeken sholat.
Imam Syafi'i guyu ngakak ya Ahmad, sholatul kafir la itu. Ya, Ahmad, sholatnya orang kafir juga. Maka Muhammad lu nyucuk dengkul Imam Syafi'i astagfirullah. Kan lucu kan? Dia bilang kafir, tapi dia bilang sholatnya. Padahal nak ijek kafir tenan berarti sholatnya. Waktu balik orang ekstremis darah nunggu saya kafir kelakuan siriknya ini. Tapi dia ngantuk kudunya dia zakat kudunya uang sing kena di toko berarti jadi lah. Paham ya loh. Dalam sampai lucu uang darah ni kafir kok darah ni kontobat ngekeh no. Padahal selama ijek kafir sholat gak. Itu podo karo darah ni Ahmad Hamal darah ni ijek lah. Ijek nanti gue juga tapi Ahmad sholatul kafir saja. Sholatnya uang kafir betul nopo. Betul. Paham ya, terus pulau niku sinau kitab Hayati Sahabat yang paling saya senangi adalah ketika banyak perdebatan antar sahabat dalam hal yang tidak ada nas itu sahabat juga punya pilihan banyak. Nanti bahkan Rasulullah piyambak dengan Nabi Muhammad misalnya pas perang Badar kata Nabi cek kalah cek menang musuh ini wening Medina. Kawan raimbang dari Nabi. Dari sahabat singkat dan ya Rasulullah niki wahyu nabo pendapat pribadi. Dari Nabi lu gak kira wahyu. Nabi itu juga gak wahyu ini pendapat pribadi. Ngeten ya Rasulullah. Perang itu kalau potensi kalahnya tinggi itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak dan perempuan bisa lari. Suatu saat generasinya masih hidup karena tidak dibantai. Tapi kalau kita perang di kampung sekali kalah habis tuntas anak-anak kita. Kata Nabi, arok yurok juga. Ya sudah saya ikut pendapat kamu. Akhirnya si papak di Badar di luar Medina. Jadi Nabi sendiri itu yang nerima. Solusi itu nerima. Jadi gue terwong nggak ngerasa kayak gede, ngerasa dapat pendapatnya tunggal. Jadi di standar orang. Uang untuk DVD, itu perasaan DVD. Makanya saya misalnya mau kaji gak belum ditili itu ya bukan aneh-aneh buat teman kasih ulama wonten alternatif. Cara kula dari wong ngaji ge cilik kaji ku mbok malah dari wong apa. Ayo dari wong ngaji man salah katori kon yal tam isu ilman sahala wa ula tori kon ilal. Mungkin boleh ilmu pari jalan itu. Hanya kemarin malam saya di rumah yang ngaji, sekarang saya di sini ya. Sudah ngaji saja yang jelas dari itu. Anak delegasi untuk dalilnya tapi tidak berapa ya katanya. Paling kafir yang tahu banyak. Tapi kalau lama tidak tahu banyak. Saya yakin kalau lama tidak tahu banyak. Kalau lama lebih tahu banyak tentang dalilnya golek nopo. Keinginan sampean diri diimpikan paham jadi sorenya atau niatnya dibatalkan nggak tapi pendapat yang keliru harus nopo dibatalkan. Bagaimana sakit kalkulasi membatalkan pendapatnya niru mana tinggi. Guru lagi dong niru kok sing pintar, niru sing ra pintar ayo kena, niru kok sing tiga imanan, niru sing ngeke imanan ayo. Jadi mulai tadi sama kan berarti kalau tak terus sing suka iya sing suka wae sing rumah tangga, kok sing marah itu sampai, apa? Ini penting ngaji. Kalau gambar orang ngeten ya baru kayak sinau. Jadi pentingnya sinau itu kita akan tahu banyak cara pandang ulama, cara pandang para sahabat. Banyak sekali itu antar sahabat yang debat. Akhirnya kita sama-sama masuk akal kayak tadi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang satu senang Al-Arbil Muqaddatah. Yang satu tidak pasti senang Al-Arbil. Yang senang karena sholat di situ dilipatkan 1000 sholat. Yang tidak senang alasannya, khawatirnya kalau salah juga dilipatkan. Selama ini orang kan cara berpikir, wah nak sholat yang lebih haram. Dilipatno. Padahal melipati jelalatan kok ya. Dilipat. Saya coba leong nembok kayu. Rawang ayu macam-macam. Waktu misal untuk kecilnya lah. Itu ya dilipat no kok tu. Tarik dilipat no ganjaran tok. Pikiran yang ngeros gitu kok. Malaikat kafir mau kasih elah. Sekarang pikiran yang ngeros. Dilipat no dengan saya. Berarti malaikat ngomong itu. Pengintan. Ada dari unakot. Saya tidak punya kepentingan tinggal di daerah. Sing tudo aku hiis, yang kalau salah itu dilipat, belum terusakan ini.
Lau ya'lamul ladzina kafaru fala yastati'una radda wala hum wala koti diskusialan teman-teman jenyak sapa birusul dan pira-pira rasul ning kok dikatani sedaya. Sihi tetap ing dalam dawuh tasliyatun utawi ngerem-ngerem din Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paha komo tumurun nazala tegese tumurun dilajina kan wong akeh tafiru kang padha menyek sapa ladina minum sanging apa mah perkara kang ana wong akeh iki lan mari yastadiuna ku padha menyek sapa. Akhirnya menjadi nyata apa yang jadi akibat mereka melecehkan. Manane apa wawa tema kanu biasa diun akibatnya kalau ada kusiksa. Maka zaman kau mengkiri yakiku bakal sumi jopo adab biman kelan wong. Istaja akan nanya sepeman jika kelan siro. Mengikul majak lauku begini. Niki kita baru pada hati kalau wacana kitab sing pulau sinau ni khatam hati. Kita baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimati thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahabat mengutip Imam Bukhari. Man niku ta sinten as'adun nas utawi bejabane manusa. Man niku sinten as'adun nas utawi bejabane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan. Yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat. Ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakon donan tuh teman-teman yang sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadal hadis jangilah hadis sapa hadis nang iki. Awalu ingkang luwih awal minggat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun min firsika sanging oleh ingsun sira alal hadis sing atase hadis. As-atin nadire bejab-jane manusa bisyafaat lan sapa ingsun yaumul kiamat ing kiamat mangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah kholison ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong awan nabi utawa awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jeneng ora kaji atau zakat, pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak antal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang, masalah tiang tahlilan, misalnya ngitung dinani masjid, matang pulau dinani masjid. Nak gogol alo dalil memaksakan, malah kena hadis maudhu. Nak gogol dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nganti darah syirik, itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir kayak lo kafir. Iku jadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam jadi kafir dengan lafaz yang iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur cek wong bid'ah Allah, kok aja arani kafir mesti salah napa arani kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul baligh. Lo sering takoki dia. Gus dalil iki piye? Nah ngono ora dalil-dalilan. Tapi ki sebelum teman-teman kan ibu golek hadis. Mungkin ora tau hadis kok golek nopo. Empot yo ora ora kok golek. Paham ya? Kita menurut lalu sakralnya bukan main, bahkan ketika Nabi wong paling berhak untuk syafaat itu pokoknya sing nglafadzno la ilaha illallah. Wong Nabi ketika. Ya pun kita kudu iman, siapapun sing nglafadzno niku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nggak dinodai, ya tetap orang kertas sih. Ini kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas di salah menurut orang. Nggak gitu. Maksudnya kalau fair, meja ini dinodai, banyak kotorannya. Ya meja dinodai, bukan tanpa meja. Lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat. Aja bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai. Jangan terus lafaz itu hilang. Mikir mulai kok ora iso.
Iya betul. Jadi aslul masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang akhir, barang anyar teko. Kayak iso ngilangno aslul masalah. Jadi misalnya darah ini, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak. Motor pepe meja ini kotor, kena telek pitik macam-macam. Iki ra meja ku sing sono telek pitik sama ke. Iki soal Islam ku mergo maksiat ya. Ya maksiat itu ora iso ngilangi aslul Foto kotor ini ora iso ngilangi aslume. Jadi pentingnya ngaji. Lalu biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung kan. Kalau yang dalil berlebihan, roh itu ketemu malaikat tanggal 7, ketemuan tanggal 40, ketemuan tanggal lagi tahu mati itu orang. Sing ana ning hati, itu pokoknya anggar wong wis mulai malaikat wis nakoni. Banyak wong ora mulai pusing malaikat. Itu kan memperlambat pekerjaan itu. Orang nganti ana guyonan dari Gusdur kan saya orang ditakoni. Tapi adalah sing diarah lah terputar. Orang malaikat mesti ora ono berlebihan jadi kok jarene malaikat itu nakoi tak usah ngomong demu. Ya malaikat itu nggak buat ora kok. Sama tak cerita nih. Kalau nu sering maca kitab tasawuf, malaikat mungkar nakir itu kena sitir. Gertak di wasti dan ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali keberong. Wong kereng ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Ora ada wong Sayyidina Ali wali pokoke mbok cara. Bengiti wae wong padha wali deh. Mungkar nakir teko semripate jarene kasus kendil sing siyong. Perlu. Ambek Umar spontan. Malaikat, berah berhadapan dengan siapa? Besok aku kondone wong paling disenangi pangeran. Anak sorry itu ahab bil khalqi lahu. Aku kondone wong paling disenangi aku. Ibu kandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berbanding sunnah Muhammad. Kamu akhirnya matur pange. Barang dah terus pundi. Ya nak masak sing kok. Gak pantes ya masak ngono ning ngarep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya biasa. Bisa duluan kemarin. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan itu. Padahal di nasil Quran, wong nak apik niku tatana jalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan, ra boleh menakutkan, juga gak boleh menggetarkan. Pokoknya oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekei berita gebi. Ini wonten cerita tentang kewalian yang rasa takut jadi itu Mbak Wali. Hasil wonten jadi. Robi Adawiyah takut mungkar nakir marok juga itu nangis. Ya Robi, ini hamba jenengan si aneh sekali. Wong jenengan itu sudah paling saya cintai yang mau. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah ini kita kok cinten jenengan. Ini kucing aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takon. Jadi orang marok. Malaikatnya kucing gak ada. Jenengan ayo bersoldat paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Jadi kalau ada jenengan malah aneh takok. Jenengan kucing. Buat jenengan eling dong. Ya, meriang malaikat. Jadi sama orang khawatir. Ini biasa mau kalau caranya Pak Mutin. Kalayuk dijaga, kalayuk. Sayyidina rumah Falcon bin Falcon. Orang malaikat mungkin akhir terkode kaget dan terkode mak. Dan Mutin itu benar-benar. Mulai itu. Karena kalau sering bertemu Mutin, malaikat itu paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning donya sing tukang manekno jenengan. Tetep diancam, no? Saya nak keyakinan pulau piyambak, keyakinan pulau mboten wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absiru
di jannah allati kuntum. Jadi gambaran muka nakir serem ya tidak semua orang alami. Nyatanya malaikat Israel tahu diculik Nabi Musa, ayo kita. Enggak itu hadis soal malaikat Israel nanti diculik. Karena Nabi Musa GR, saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa buat coplok, buat kelonang-kelonang, diculik kita. Akhirnya matur pangeran, lu ini hadis soal ya Allah, engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ora kepengin mati. Tapi nyatane pengen nyalano malaikat, le motok kekasihku mbok antem rokok. Itu kan diobati le pengen. Akhirnya setelah itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Yo kok aku cek kepengin urip. Rong pengen mati ya. Ya tenang mawon, sinten nabi sinten. Terus ndak jatah pinten. Takok nek pengen. Takok malah pengiran. Musa kon demek sapi pokoke jatah sing kena tangan iku jatah umure. Dengan jelas, penting dia ini mau nonton gak terima, dia tetap mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculik dia nama. Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk nama. Makhluk nama. Tiga kali mau kena. Ya perkara ini gue podo kali, podo nama. Podo kali. Malaikat itu, ingatkan itu banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak saksi, ya misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak saksi itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes nemperan atas aluvia, mayusiduvia, wasikudima. Motor gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, mau keputusan kok di proses nopo malah itu tentang tafsir Qur'an ini dijelaskan itu pasti tidak malaikat golongan Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas tidak mungkin salah. Tapi nanti ini malaikat kebanyakan. Akhirnya dihukum tidak debat dengan Nabi Adam kah? Itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Jika cara berpikir ya kebanyakan. Mereka lucu kan. Artinya dia menyelipkan pemikiran. Nah keputusannya pangeran udah akurat gak pas. Mosok menusuk jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci tapi curiga keputusannya sah. Lalu pangeran tersinggung. Yang dia lucu. Muni mau suci tapi curiga keputusannya. Allah. Mana Allah ngandikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak Sinten. Kami terus malaikat piyambak nih, mulanya ketika Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini kalau pesan dengan saling ngadepi siro, mungkin lagi di biasa mawon. Ini pun sampai jadi wali. Nah, jadi wali ala inna auliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk hubungan. Artinya konsekuensi hubungan itu malaikat ora wani mlete, ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang ngekei hubungan. Jadi kiat-kiat menghadapi malaikat, satu jadi wali. Juga jadi ulama, jadi nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya, soal dalile pitung dino, patang puluh dino, boleh ikan hilang. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafaz la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kayak wae jadi Islam mergo lafaz la ilaha illallah. Maka akan menjadi lucu, lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Menurut rasakan ini. Wa in katabroni fil awsat an Zaid bin Arqam marfu'an qala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah qala wa ma ikhlasuha qala an tahjuda. Yen to ngalang-alangi sira ta magri sira gu ing hadal kalimat atau hu ing ikhlas supaya hadal kalimat an maharimillah saking barang-barang sing haram.
Wa akhrajana kada kitarib. Wa akhrajana sa'i wa ibnu hibban safi wal hakim wa sahal ana bisa al-khudri qala annahu qala dawa sapa Musa alaihi salam ya rabbi alimni shay'an azkuruka fihi wa atuka fihi. Alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun shay'an ing perkara azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan bihi lan sewatu kalan donga ingsun ka ing panjenengan bihi lan hadese. Iki Nabi Musa. Nabi Musa gelare kalimu. Kula nu warai kalimat mau ijazah khusus. Gawe pangeran kul la ilaha illallah. Ini yang tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi sebenarnya sun kulo ibadika ya kulo hada wah nalai lewa ngerti yang tak dene kecewa. Wong dene kalimpo kok ijazah umum, kok ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hada niku ngerti yang nak. Mulai bakul bakso bakul pentol kabeh nglafat napa la ilaha illallah. Payah Nabi Musa. Terus sekolah dawuh sapa Allah kul la ilaha illallah. Wes kok pokoke ijazahku pancet ae keng lafaz la ilaha. Kala dawuh sapa Nabi Musa, "Innama uridu se'an takusuli bihi." Innama uridu am sing ngarep ingsun se'an perkara takusu kang khususna panjenengan ingsun diganten. Sing khusus kok Gusti, sing ampun pasaran. Ana ijazah njaluk napa? Khusus. Sing boten napa pasaran. Terus kala dawuh sapa Allah, "Ya Musa he Musa, lau anna samawati umpama pira-pira langit asap kang pitu wal aradina lan pira-pira bumi asap kang pitu ana iku fi kafatin utawa fi kifatin sami sing masyhur kafatin ing dalem siji napa sisi timbangan umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafatin lan sisi sing liya malat mongko dadi menang iso ngalahno bumi lan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Kalau suwun baru kaya ngaji niki supaya sampean memperbarui kedisjayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas, ampun sekedar untuk orderan tahlil terus nglafadzno la ilaha illallah. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kalau sering ngelingo tentang janji nek wonten tiyang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Nggak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ono wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan nasional order, motor ping 1, kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak suka tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata yang istimewa. Nah kalau sering nyarano, aja ini tahlilan rasa suwi-suwi, pisan pindho tapi sakral. Tibang suwi terus jene gurih. Mbah niki ingkang mimpin, waduh suwi gurih sambat kok masyhur. Suwi. Artinya kan la ilaha illallah dianggap problem kan. Dianggap nopo? Satu kalimat sakral tapi gara-gara ketuan dianggap nopo? Kemudian nak juga gung agak. Apa saja, masih wacana sekian ribu, jika ibu aku muaknya, jumlahnya patang, kita nak beri. Kita mulai dari bebas nonton kapi nopo. Padahal bayangannya sing ngendikan yo diwaca kita saya. Di zaman akhir diakali wong pirang-pirang. Kalau tidak yakin yang datang itu baca, tapi juga tak kegemblok konon itu. Dan paling tidak lewat ngaji ini sampean tahu. Nabi Musa sing kalimu wa saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi. Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di. Sing umum orang lapar la ilaha illallah akan abadi di. Berarti kan betapa sakralnya la ilaha. Lah berhubung kok waca suara ngurusin terus kehilangan sakralnya. Jadi kalau nampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Pertama pada sira kelar kaji, ra kelar zakat terus dikubur napa la ilaha illallah. Iku umpama langit bumi ning timbangan, la ilaha timbangan sing liya tetep menang la ilaha illallah. Iku warai sing ra kelar kaji. Tak warai jajae iki niku Gusti sing kaji mungkin teng kabeh diwiridane la ilaha illallah. Sing boten tentang Ka'bah la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing ra kelar iki. Nek kelar wajib hati. Umpamanya ditekdir napa.
Tapi yang ra kelar diwajib orang ngenot. Ini wajib betul napa? Sekali sampean ngenot wis kere proses. Tapi nak rido kan cukup. Kalau ya wong mau langit bumi saisine niku mawon dia menang. Kalau suwon iki kula niati kafara bilawah tenang. Dua kalimat ini spesial. Mana gemar kalimat ini sudah atik hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral. Nggak bisa keluar dari kesakralannya karena statusnya kalimat politik. Maka ketemu lah, muncul contoh. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Itu tadi, Anda cara berpikir, wong kafir firwai jadi Islam lewat kalimat la ilaha illallah. Mau wong Islam gua anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar, ketemu apa? Jadi Pak, ngaji ini pulau suwun. Karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan, nanti sanggup hati karena saya berpikir, dia ulama juga ada mentafsirkan pendapatnya di depan Ka'bah. Dulu banyak ketika Isya mulai populer, ada ulama sholat hajat di depan Ka'bah. Kepengen nasihat Isya, kepengen nasihat apa? Terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada banyak, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama, terus tanya, ya Rasulullah sekarang ini trennya orang baru pegang Isya. Itu 100 tahun pertama Isya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan, karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar, akan saya teruskan, saya belajar Isya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Isya akan dibagi beberapa kitab ya. Ada kitab Fuqaha Idin, itu yang saya sering khatam, bukan sekedar pernah sering kali ya. Kata Nabi, hati ya, silahkan kamu baca. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus di ulama tadi disuruh baca. Terus intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyya terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar di tanah wajib. Para Nabi mulai berbinar-binar, senang sekali Nabi terus. Al-Ghazali. Lalu yang ngarang kitab ini gimana? Imam Ghazali rawon hidup Nabi. Nabi senang sekali. Ya sudah, selama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi, tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Begitu juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat. Nggak ada bekas yang diinjak Rasulullah, kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam siapa. Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nanti kita tentang dunia kewalian, tentang atau bapak Al-Kubro, karangan Imam Sa'ran itu ada teman Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari 3 hari. Itu datang dia. Tidak tahu ini, mau kemana? Mau datang Imam Bukhari. Kenapa? Dia mau meninggal ya. Padahal orang mati. Dia ini dari yang kabudut tidak ngomong. Imam Bukhari kabudutnya kan malam Sabtu, malam bodoh. Tapi jelas bodoh. Ini pentingnya ulama. Nanti sekurang itu sudah ngonton wong diwa-diwa mati Jumat. Buang enggak. Ini kalau senang panjang secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kalau terang, ngesen loh, mati Jumat luar biasa sesuai teks hadis. Tapi Nabi ya mbak kabulu desengan. Jadi aku nunjuk nona alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan dari terbaik. Nak panjang terbaik itu Imam Bukhari kabulu itu tentu. Mana sama lagi bebas milih di Nova. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dino betul. Wong yang percaya ngoten nate, wonten kelahiran pas jam 12 awan wektu. Jadi ojo ngerut iki wae tadi kolot kelahiran tadi pengensel kan apa? Terus saya mati perang di cancel. Oke setulan kok ngenteni. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa, tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino. Nah, ini kira-kira kok orang paham. Imam Bukhari dino, wonten ulama top kabudut itu langsung. Jadi kita kemudian wonten ganten ya wonten itu. Nah, tuh. Jadi aneh bilang sih, Nah itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari ke Abu Dhabi. Kau kok orang? Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi, dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang.
Kalau kitabnya Said Muhammad, kalau baca itu Khortangka, karena dibaca orang Arab, Khortanak gitu. Ya pokoknya daerah sana, daerah Ceknya, pokoknya daerah Samarkand. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah, si ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah itu di gerbang kampungnya Imam Bukhari. Tanya, ya kan aneh, Rasulullah orang gerbang Medina, ini gerbang untuk yang mereka daerah berikutnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya itu cek foto dari foto terakhir. Ya kan nyari pada Bukhari. Iya, aku ya siap. Itu tidak dia. Dia kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu sudah bisa dinala. Cuma orang-orang kayak gitu kita kok omongkan ngancam. Kamu itu di papa Rasulullah. Wani dia nak kok omong di gadang. Tentu alap terus. Sama nong rapat mati istri setan atau orang. Demit orang. Untuk biar gelem, jimat gelem, ngawai gelem, setan, demit dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu gak mungkin sih, ngomong karena kerwani. Mungkin kita ini mampu boleh. Saya ngerokok ya, Rasul Jinan datang gerbang di sana ini. Aku ngerti ini Muhammad bin Des. Memang Ghazali seru menang. Perjalanan pada hari teman-temannya itu gak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau Imam Ghazali mau kabur. Mau disiram aja kan? Imam Ghazali sore itu sudah beli kapan? Ya siang lah, siang. Masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya di, kenapa? Kak kok? Tuh kapan? Kenapa? Ya sampai mati ya, besok. Jadi tenang aja, sampai mati ya. Habis sholat subuh, kapannya diambung, bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo orang nyolati. Nanti ini orang jumlahnya sekian-sekian, wajahnya gini-gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati, baru tonggo-tonggo nyolati. Ya tenang dia kabur betul. Maka kabur bintang ini orang itu nggak datang kali. Ya semua waktu. Setelah itu datang betul sesuai sifat yang disebut Imam Jawa. Tak datang tak kok yakin, tak kok ngerti. Wong yang udah ngaku orang imami jadi. Yang hari sampai mati ngono kan seru banget. Marum. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini apa disuruh sinten? Masyhur zaman waktu tentang Bapak Kubro keramatnya wali-wali. Imam Bukhari itu mau kabur sebelumnya jadi bapak sinten. Mosok wong ape pindah alam digandeng. Mbok bayang nek ditakoki sinten? Kalau suwon apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini karena ini hanya cerita dunia wali. Paling tidak kamu yakin sorihu ayatil Quran yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Jika kejadian mungkar nangkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada berita, ada tuh. Padahal malaikat kena kitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adzib. Para wali ini